Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Saudara, pada akhir tahun 2024 viral di media sosial berbagai keluhan masyarakat terkait mobil mereka yang rusak dan diduga disebabkan karena kualitas Pertamax yang tidak sesuai dengan standarnya. Saat ini saya berada di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Saudara, saya akan menelusuri sebesar apa dampak dari kualitas Pertamax yang tidak sesuai dengan standarnya. Saya akan mencoba untuk kemudian berbincang dengan salah seorang montir yang kemudian pernah menangani kasus mobil rusak akibat kualitas Pertamax yang tidak sesuai dengan standarnya. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan salah satu montir atau pemilik bengkel di kawasan Cijantung, Jakarta Timur dengan Pak Denny. Pak Denny, ya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak, banyak mobil masuk bengkel sekarang? Ya, ada sih beberapa. Kebanyakan apa Pak penyakitnya Pak? Ya, paling hanya servis-servis ringan aja. Oh, servis ringan ya? Ganti filter, tune up, ganti oli mungkin ya? ganti oli. Ini kan lagi rame nih Pak, soal bensin, khususnya Pertamax yang dinilai standarnya ini kualitasnya kurang. Ada nggak Pak, salah satu mobil mungkin yang masuk ke bengkel Bapak, rusak mobilnya karena pakai Pertamax? Ada. Ada? Ada. Kapan itu Pak? Itu kalau nggak salah kejadiannya Oktober 2024. Oh, 2024 ya Pak ya? Oke. Itu bisa dijelasin Pak, kerusakannya gimana? Jadi itu dialami dengan mobil om saya pada saat dia jemput istrinya di bandara. Dia tiba-tiba mogok mesinnya. Mogok? Mogok tiba-tiba. Untungnya udah keluar tol ya. Nah, itu begitu saya cek, masalahnya dari bahan bakar. Dari fuel pumpnya dia nggak ngalirnya nggak lancar. Oke. Otomatis kan harus turun tangki kalau pengerjaannya. Ditariklah ke rumah. Besoknya saya buka tangkinya itu, saya cek, ternyata benar di dalam tangki itu filter itu udah ketutup kapur sama sekali. Filter bensin ya? Filter bensin yang di dalam fuel pumpnya itu. Warna apa Pak? Agak keputih-putihan, keabu-abuan gitu. Jadi bahan bakarnya itu nggak biru bening nggak. Oke. Jadi butek kayak warna abu-abu kehitam-hitaman gitu warnanya. Oke. Dan itu harus diganti satu set? Tadinya saya ganti pompanya, tapi begitu pompanya kita ganti, ternyata dia ngerusak bagian seal. Yang itu di Avanza itu tidak ada yang jual di spare part. Oke. Jadi otomatis kita harus beli segelundung, satu paket Satu AC. set itu ya? Iya. Barangnya ada Pak? Ada barang. Sekalian saya kalau boleh mau ketemu sama pemilik mobilnya, bisa Pak? Oh, bisa. Oke, kita coba ya Pak ya? Kita ketemu dengan Kita Om ketemu Hani. ya? Iya, Oke. boleh. Ayo Pak. Siang Om. Izin Pak, di Kompas TV Pak. Dengan Pak siapa? Hani. Pak Hani ya Pak. Pak Hani ini pemilik mobil ya berarti Pak ya? Yang waktu itu rusak karena Pertamax Pak? Iya. Oke, saya izin tanya dulu ke Pak Denny. Pak Denny, apa jadinya yang saat itu dibenahi, yang diperbaiki sama Pak Denny karena bensin Pertamax itu menyebabkan mobil Pak Hani rusak, itu apa yang diganti? Ya, awalnya memang kalau untuk bensin pasti kita ngecek di fuel pump ya. Oke, ini fuel pump ya? Betul. Oke. Setelah ini kita buka dari tangki, kita turunin. Ternyata di sini itu penuh dengan kapur. Jadi sudah ketutup. Ini filter kan? Oke. Filter ini ketutup sama kapur semua. Ketutup sama kapur? Iya, betul. Ini karena kita udah ganti fuel pumpnya, aslinya ini dia. Sampai berkarat begini. Oh, ini yang Ini aslinya bawaan. karena yang Pertamax waktu Betul. itu? Harusnya bersih. Harusnya bersih ya Pak ya? Betul. Dan bahan bakarnya juga, ini contohnya ya, seperti ini. Oh, ini Pertamax-nya yang waktu itu? Sisa yang kemarin waktu kita kuras, masih ada lagi di jerigen. Karena kita tampung dua galon. Waktu diturunin sekotor ini? Betul, sekitar itu. Saya tunjukkan saudara, ini
sampel Pertamax yang Oktober tahun lalu menyebabkan mobil Pak Hani mogok ya Pak ya? Warnanya seperti ini. Tapi ini dipastikan bukan karena kotor tangki. Enggak. Harusnya kalau memang RON lebih tinggi, di tangki itu lebih bersih. Sampai saya kerok gini kan, nggak masuk di akal ini, bensin kayak gini. Dan ini untuk mencabut ini harus Turun tangki. turun tangki. Iya, pengerjaannya kalau untuk Avanza turun Rumit tangki. pekerjaannya Pak ya? Ini serinya Veloz 2015. Veloz Ya. 2015. Pipanya ada 2. Dan kebetulan waktu itu kita ganti fuel pumpnya, tidak berhasil. Kenapa? Karena karet yang di dalam ini, dia ikut jebol. Sampai pecah. Sebentar, selain ini jadi kotor, tapi seal-nya juga jadi Sealnya rusak. jadi rusak. Karena bensin bahan yang bakar itu. Harusnya sih nggak dia bagus nggak kualitasnya pecah. ya? Betul. Dia kan nempel di sini, kok dia bisa pecah gitu loh. Nah, otomatis kita harus ganti satu gelundung. Saya boleh pinjam Saya Pak? SI begini. Oke, ini namanya apa Pak tadi Pak? Fuel pump. Fuel pump ini satu set SI. ini ya? Iya, betul. Pertama ini yang kotor, saudara. Kemudian juga karena bensinnya kotor juga ya Pak ya? Jadi seal-seal yang ada di dalam itu rusak juga. ya. Jadi mau tidak mau harus Ganti satu set. seperti ini. Karena di spare part tidak ada yang jual sealnya itu. Satu set ini berapa? Sekitar 2.400.000. Ini juga kita ganti filter yang di samping tangki. Selain full pump, ini juga filternya harus diganti ya? Dalamnya itu kapur juga begitu kita Dalamnya semprot. kapur juga? Betul. Nggak bisa kita pakai, kita ganti baru. Ini apa Pak? Ini injektor. Oh, ini injektornya. Contoh ya, contoh buat di motor. Setelah dia masuk ke bahan bakar, ternyata di sini mampet Mampet karena karena tadi juga? kotoran bahan bakar. Berarti setelah dibongkar semua, setelah diganti, aman mobil? Alhamdulillah aman. Waktu itu mobil Bapak mogok dan diduga karena bensin Pertamax itu, kondisinya gimana Pak ceritanya Pak? Ketika kita jemput anak istri dari bandara, sampai di depan rumah sakit Pasar Rebo itu berebet. Terus sama sekali nggak bisa jalan. Terus akhirnya kita dorong. Direk. Direk sampai rumah, saya panggil beliaunya besok paginya, tak suruh bongkar. Ya ternyata itu mau nggak mau ini mesti dibeliin utuh gini, nggak bisa. Satu set ya Pak ya? Iya, satu set. Oke. Ini di atas 2 juta ini. Ini kan 2 juta nih Pak, sama ongkos segala macam, berarti itu habis berapa Pak? Kurang lebih 3,5 juta. Tapi saat ini masih pakai Pertamax Pak? Masih. Sampai ini hari saya nggak pernah. Meskipun sudah kejadian mobil Bapak rusak karena Pertamax yang kualitasnya kurang Pak, kotor kayak gini Pak? Iya, mungkin udah fanatik atau gimana ya. Selalu pakai Pertamax gitu. Itu pom bensinnya tetap samain dulu atau Bapak cari SPBU lain mungkin? Enggak, kita biasa isi di Jalan Raya PKP. Iya. Dari dulu di situ Pak? Waktu rusak sampai sekarang pun di situ masih? Masih. Pak, sekarang yang lagi ramai itu kan kasus korupsi di Pertamina, Pak. Bapak sebagai warga pengguna Pertamax melihat fenomena ini, bahkan korupsi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, bagaimana, Pak? Ya sebenarnya sedih kita sebagai rakyat kan kena dampaknya gitu. Yang seharusnya mobil nggak mogok jadi mogok kan gitu. Ya harapannya itu jangan sampai merugikan kita sebagai rakyat lah gitu. Setelah kami melakukan beberapa uji sampel, mungkin bisa diinfokan hasilnya dari TUV dan dari Surveyor Indonesia terkait dengan pengujian densitas dan volume, ya apa yang kami dapatkan di 2 SPBU itu sudah sesuai dengan standar apa yang ditetapkan oleh Pertamina Avanza. Kita mengacu kepada peraturan Dirjen Migas nomor 110 tahun 2022 dapat dihasilkan bahwa density yang offshore yang sudah dihasilkan itu sudah sesuai dengan peraturan Dirjen terkait, dan kalau dari sisi warna juga sama sesuai dengan peraturan. Artinya mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk PT Jenggala tersebut memang hanya virtual office aja di sini. Oh. Jadi hanya menggunakan alamat dan juga nomor teleponnya aja di sini.
jadi. Tapi kalau virtual office itu biasanya ada karyawan yang kesini, Mas? Apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dia benar-benar nggak sewa ruangan di sini nggak. Jadi hanya untuk sebagai alamatnya aja di sini. Kalau kita minta informasi kantor fisiknya gitu, kalau itu tadi saya barusan sudah info ke pihak pemilik unitnya, Telemetis itu, mereka sayang sekali nggak ngebolehin, nggak ngizinin. privacy ya? Iya. Oke. Tapi kalau profilnya perusahaan transportasi pengiriman minyak dan gas itu betul? Iya, karena dia konfirmasi PT tersebut memang ada di sini. Oke. Sebelumnya ada yang kejaksaan kesini nggak sih, Mas? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Belum ada. Kalau misalnya berarti kayak komisarisnya kan 2 orang tuh tersangka tuh, si Dimas sama Gading tuh. Mungkin kesini nggak sih kalau komisaris? Saya kurang tahu ya, Iya. dia kesini atau enggaknya, karena kadang beberapa untuk yang virtual office tersebut nggak harus direktur atau presiden perusahaannya itu yang datang ke sini. Misalkan ada dari staffnya untuk tanda tangan untuk mengajukan kontrak kerjasamanya untuk virtual office-nya, untuk penyewaan dalam tanda kutip penyewaan alamat. Fasilitas ya, ruangan gitu-gitu ya. Tapi ruangannya mereka nggak, jadi mereka hanya menyewa untuk ruangannya nggak? Nggak ada. Ruangannya nggak ada berarti ya? Nggak ada, mereka nggak sewa ruangan sama sekali. Office secara fisik, dia nggak ada di situ. Bisa mungkin di tempat lain. Oh, bisa di tempat lain tapi ya? Oke. Terus saya akan coba telusuri lokasi ataupun kantor dari PT Navigator Khatulistiwa, perusahaan swasta yang kemudian diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang kemudian dinakodai oleh Pertamina Patra Niaga. Saya berada di kawasan Buncit ataupun Kalibata, Jakarta. Informasi yang kami dapatkan, kantornya berada persis di belakang saya, tapi akan kami coba konfirmasi kembali karena untuk kemudian memperoleh informasi terkait dengan PT Navigator Khatulistiwa cukup sulit untuk kemudian mendapatkannya karena di website pun tidak ada website resmi yang kemudian dimiliki oleh PT Navigator Khatulistiwa. Namun menariknya saudara, 2 tersangka yang kemudian sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung bernama Muhammad Kerry Andrianto Lisa yang merupakan beneficial owner dari PT Navigator Khatulistiwa dan juga Dimas Werhaspati yang merupakan komisaris dari PT Navigator Khatulistiwa nampaknya bukan orang sembarangan. Kerry saudara merupakan salah satu tersangka yang kemudian sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, merupakan anak dari Riza Khalid yang mendapat julukan sebagai saudagar minyak atau The Gasoline Godfather, dan juga pada tahun 2015 ditetapkan ataupun dinobatkan sebagai orang terkaya ke-88 di dunia. Saya akan coba telusuri kantornya apakah betul berada di kawasan ini atau tidak, saudara. Ikuti saya. Dari Kompas TV, Pak. Ya, Pak. Izin mau konfirmasi soal ini, kita lagi liputan tindak korupsi yang Pertamina. Saya cari di website, kan salah satu perusahaan yang diduga itu kan PT Navigator Khatulistiwa ya. Betul di sini? Di sini nggak ada, Pak, Navigator Khatulistiwa. Oh, nggak ada? Nggak ada. Ini kantor apa, Pak? Ini kantor pelayaran aja, Pak. Paling Ini kita cari di website, di sini tertulisnya. Tapi tidak berada di sini, Pak, untuk PT-nya sendiri. Oh gitu. Iya. Tapi ini benar ya alamat ini ya? Mungkin bisa di cross check kembali untuk office yang sekarangnya di mana seperti itu, karena memang sudah tidak ada di sini. Tapi pernah berkantor di sini nggak perusahaan ini? Tidak. Nggak pernah ya? Stationery-nya bisa dicek, Pak, di sebelah sini. Oke. Tapi kalau yang atas itu apa? Itu pelayaran apa gimana? Iya, pelayaran, tapi cuma beberapa orang doang. Oh, yang ini ya? Tuh, iya. Tapi kalau ini perusahaan minyak gitu ada nggak, Pak? Mbak? Nggak ada. Gas nggak ada ya? Ada, Mbak, kemarin kejaksaan mungkin ke sini. Kejaksaan Agung mungkin ke sini. Ini tidak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oke. Berarti kalau nama Pak Kerry, Mas Dimas itu pernah ke sini atau kenal mungkin? Nggak pernah ya?